Shalom Bapak Ibu, tidak terasa sudah bulan Juli ya di tahun 2022 dan beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal, yaitu tepatnya di Desember 2022. Saya kemarin dapat WA dari teman-teman. Mereka meminta apakah ada KOR baru. Saya langsung teringat bahwa ternyata sudah menjelang Natal. Karena kebetulan sekarang masih bulan Juli, jadi masih ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya masih ada 6 bulan lagi, tetapi sudah ada yang meminta partitur KOR Natal baru lagi. Jadi harus baru katanya. Jadi dia meminta partitur KOR baru. Sebenarnya permintaannya agak rumit ya. Jadi permintaannya seperti ini. Amang bisa nggak meminta lagu KOR Natal yang baru, gampang, dan enak. Ini agak susah nih. Minta partitur KOR Natal yang baru. Syaratnya ya, yang baru, terus gampang, dan enak. Ini agak susah ya. Jadi saya agak susah membuatnya karena rata-rata kalau KOR itu, kalau dia gampang, misalnya notnya hanya not seperempat, misalnya cuman do, do, re, mi, itu kurang enak ya. Jadi makanya saya agak kebingungan bagaimana cara membuat KOR yang enak tapi gampang dipelajari. Ini adalah hal yang agak susah ya. Dan mereka meminta KOR ini sekitar 2 minggu yang lalu, dan puji Tuhan hari ini sudah selesai saya buat ya. Sudah selesai saya ketik, saya sudah aransemen, sudah ketik. Sekarang tinggal proses mengerjakan musiknya. Karena ketika kami mempublikasikan sebuah lagu, kami selalu mengetik partitur, lalu membuat musiknya. Musiknya ini bukan sebagai musik pengiring ya, tetapi ini sebagai panduan agar Bapak Ibu gampang atau mudah membaca notnya. Karena biasanya lagu baru itu, kalau tidak ada panduan, memang agak susah. Dan dari berbagai pengalaman saya, lagu-lagu baru saya, banyak yang dinyanyikan tidak sesuai dengan notnya. Mungkin ada beberapa bar yang salah. Padahal kami selalu membuat musiknya atau not pengiringnya supaya bisa diikuti. Nah, kali ini masih bulan Juli ya, tetapi sudah banyak yang meminta KOR baru. Saya juga tidak tahu berapa KOR baru yang akan kami publikasikan atau kami buat untuk Natal tahun 2022 ini. Oh ya, satu lagi, ada kemarin teman bertanya, sebenarnya pencipta lagu di channel KOR HKBP Altim P Sipahutar itu orangnya yang mana sih? Itu ada yang bertanya. Terus dia bertanya, siapa sih Amang yang penciptanya ini, siapa orangnya? Apakah Amang yang ada di YouTube itu? Lalu saya menjawab, iya Inan, saya sendiri. Karena kebetulan saya tidak pernah memperkenalkan diri ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan diri ya. Sebelum kita bicarakan tentang KOR Natal yang akan kami bagikan. Jadi kami sendiri adalah admin ataupun pemilik channel KOR HKBP Altim P Sipahutar. Jadi nama kami Altim P Sipahutar. Sebenarnya kalau nama saya di identitas seperti di KTP ataupun di rapot itu namanya hanya Altim Sipahutar. Tetapi waktu CD katanya nama saya ada Altim P Sipahutar. Jadi P-nya itu Parlemjah, jadi Altim Parlemjah Sipahutar. Jadi saya singkat Altim P Sipahutar. Jadi kami sendiri pemiliknya. Lalu ada yang berkata, kok masih muda ya? Ternyata pencipta lagu KOR-nya masih muda. Karena saya lahiran 78, artinya saya berumur 44 tahun. Jadi kebetulan tanggal 14 Juli kemarin ya, hari ini tanggal 15. Kemarin 14 Juli 2022. Saya berulang tahun yang ke-44. Jadi kalau dibilang muda, ya saya pikir udah 44 tahun ya. Dan mungkin dibilang muda karena kok bisa mencipta lagu. Mungkin karena itu ya.
Tapi memang mencipta lagu ini merupakan talenta ya, yang mungkin harus saya persembahkan untuk melayani juga. Jadi semua lagu-lagu yang kami berikan itu adalah gratis ya, dan tidak akan dipungut biaya. Dan misalnya pun saya harus mengirim core, karena banyak juga yang meminta, Amang tolong di print core-nya, karena kami kesusahan ngeprintnya. Lalu terus saya kirim lewat apa? Dikirim aja Amang lewat pos. Nah ini juga gratis ya, cuman partiturnya yang gratis. Kalau untuk ongkos kirimnya, untuk ongkos cetaknya, fotokopinya ya tentu harus dibayar ya. Karena kami hanya memiliki talenta untuk mencipta lagunya. Jadi itulah yang akan kami persembahkan lewat lagu-lagunya. Tapi kalau untuk ongkos kirimnya, untuk biaya-biaya kantor posnya, cetaknya, fotokopinya, itu tentu harus dibayar ya. Seandainya kami punya fotokopian mungkin juga tidak perlu bayar, tapi karena kami tidak punya, kami harus pergi ke fotokopian dan ngeprint serta memotokopi, lalu kami kirimkan lewat pos. Ya, jadi Bapak Ibu, kami akan membuat lagu Natal ya, dan sudah selesai satu, sementara dua lagi sudah jadi lagunya, artinya suara satunya atau soprannya itu sudah jadi. Ada dua lagu, satu bahasa Indonesia, satunya bahasa Batak. Yang sudah jadi ini adalah bahasa Batak, dan mudah-mudahan nanti bisa langsung saya translate ke bahasa Indonesia, sehingga teman-teman yang bukan dari gereja HKBP atau gereja kesukuan yang bahasa Batak bisa menyanyikan lagu tersebut. Lagunya akan kami bagikan ya, mungkin hari ini belum bisa, tapi mungkin 2 hari minggu inilah sudah bisa. Dan bagi Bapak Ibu yang sebenarnya lagu Natal kami masih banyak ya, di tahun 2019 kami baru mempublikasikan lagu-lagu kami. Jadi tahun 2019 saya baru mencipta lagu yang dipublikasikan. Sebenarnya saya udah lama mencipta lagu, tetapi belum ada waktu, belum punya keberanian, karena dulu masih bekerja. Saat ini memang tidak bekerja, hanya di rumah saja, dan bekerja dari rumah lah, apalah yang bisa dikerjakan secara online. Salah satunya misalnya mengetik core. Jadi ada beberapa gereja yang minta tolong diketikin core-nya, nah itu saya ketikin. Jadi saya bekerja online seperti itulah, yang tentu tidak terlalu banyak atau penghasilannya tidak menentu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Seperti lagu kami yang kami publikasikan minggu kemarin, Unang Mabiyarho, artinya jangan takut. Karena apapun Tuhan sediakan asal kamu percaya dan juga bekerja keras. Nantikan core terbaru kami ya untuk Natal. Tapi sebenarnya masih banyak lagu core kami dari tahun 2019, 2020, 2021 yang masih belum banyak dinyanyikan. Itu masih termasuk baru ya. Dan itu ada semua di channel YouTube kami. Dan untuk lagu terbaru ini mungkin 1 minggu setelah video ini akan kami bagikan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa subscribe dan juga like ya. Jadi artinya subscribe dan like ini supaya setiap kami nanti buat video baru, Bapak Ibu bisa mengetahuinya. Karena langsung diberitahu di YouTube. Dan kalau Bapak Ibu like, artinya video kami ini nanti akan kelihatan berkembang, sehingga YouTube juga punya apresiasi terhadap video kami. Dan semakin banyak menonton, sama seperti Facebook ya, kalau kita bikin status, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, berarti yang punya status senang ya. Nah, sama juga seperti video ini, ketika kami semakin banyak subscribernya, semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, itu artinya video kami mendapat tempat di hati Bapak Ibu.
dan tentunya itu akan membuat kami sebagai pencipta lagu senang dan juga akan mendapat apresiasi dari YouTube. Jadi itu akan menambah semangat kami untuk membuat lagu-lagu baru. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semua dan kami juga di sini sehat, sehingga kita bisa memberikan lagu-lagu baru, melayani lewat khotbah. Karena lagu-lagu atau lirik teks itu merupakan khotbah dan bisa menjadi penguat ataupun jadi pelita ataupun penuntun kita di setiap kehidupan kita. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.